Oke, sebelumnya ya. Abi, sebelum Abi bicara, minta maaf Abi ya. Bang Sel, Siap, siap. kapan Siap Bang Pendi. kapan kita datang ke rumah untuk baptis? Ya kan Mana Birong? Tunggu tuh. Tembak mati langsung. Bang Sel Ya, ditembak mati langsung, Bang. siap di kandang nih. Tapi gini, tidak ada itu namanya dia mau melihat kebaikan kepada saya mungkin seperti itu tujuan Bang Pendi itu bukan Yes, masalah yes, bukan yes. masalah ini ya, bukan Baptis masalah tidaknya. Nah, banyak tidaknya, tapi ini kualitas saja ya. Mungkin nanti saya mau ini juga saya sudah kan follow sama Bung Nabirong juga, Pak Nabirong. Mungkin ya. ini BAB nanti mungkin saya mau bicara intensif juga. Kalau Bang Fedi kan artis jadi susah, mau dihubungi juga Tidak, susah. tidak. Jadi Ini dan kadang Bang Sel, nanti sebentar lagi saya kasih ke Abi. Bang Sel minta nomor WA saya sama Bang Nabirong. Nanti habis DM saya coba. DM Bang Nabirong minta nomor saya. Nanti kita bicara bertiga, saya sama Bang BAB dan Bang Sel. Oke. Nah, setelah itu, kapan saya dan Bang BAB terbang ke tempat Bang Sel, saya akan terbang untuk membaptis Bang Sel. Jadi begini Bang, jadi begini Bang Pendi. Saya kan ini ibaratnya amin. Lu bukan ini gelas saya kosong, perlu dikosongkan dulu. Kalau bisa dikosongkan, ya kenapa tidak? Kebenaran itu kan bisa datang dari nasib. Amin. Jadi Pak Yusel, saya pernah berkata seperti Pak Pendi ini ya, pada suatu ketika saya berkata begitu. Beneran, sebulan kemudian dia WA saya, DM saya. Ya Pak, bagaimana caranya baptis? Nah, ini puji Tuhan. Dan tadi akhirnya sudah didoakan di komal saya. Amin, puji Tuhan. Ya, sudah didoakan. Okay. Dan besok minggu sudah ditangani oleh seorang hamba Tuhan melalui Yohanes debater ya, Rudi Yohanes ya. Haleluya. Nanti ya haleluya ya, karena dia di Pekanbaru seperti itu. Amin. Luar biasa ya. Puji Tuhan, luar biasa. Oke, Bang Sel ya. Ya Bang Pendi, saya masih kembali rutinitas, saya masih jadi muasin, jadi mungkin saya harus pamit dulu. Seperti Bang Pendi ketahui kan, saya seorang tukang azan, jadi belum ada yang mengambil posisi saya. Jadi saya harus bangun. Sebentar. Jam berapa azan? Ini kan sekarang sudah jam 2 lebih nih di Makassar nih. Iya, di tempatnya subuh jam berapa? Di tempatnya orang yang suka bikin kacau di room kan. Jangan sebut. Pak Yusel, satu pertanyaan lagi buat Bapak. Jangan. Bang Dito, jangan. Jangan. Azan itu yang ngajarin siapa? Jangan. Bang Sel. Sebelum Abang turun, Abang harus dengar sedikit tausiah ya. 10 menit. Saya minta tolong sama Abi 10 menit. Abi sampaikan sesuatu hal yang membuat Bang Sel itu terniang-niang ketika dia melakukan aktivitasnya sebentar lagi. 10 menit Bang Sel, saya minta waktu 10 menit untuk mendengarkan ya. Siap. Oke. Abi, tafadhal Abi. Haleluya, luar biasa ya. Saya baru ketemu dengan Bang Fendi ini, bagaimanapun ya adik saya di dalam pelayanan dan luar biasa. Orang yang memiliki keteduhan jiwa itu salah satunya adalah Bang Pendi ini. Dan sekarang saya ada di Amerika karena suatu aktivitas saya, karena kecintaan saya, dan kenapa saya jadi orang Kristen, padahal saya dulu orang yang keras sekali, orang yang nggak masuk akal. Saya sendiri nggak bisa merunut cara berpikir saya, kok bisa-bisa saya jadi orang Kristen. Saya dulu radikal dan keras, saya belajar perbandingan agama, semua agama saya pelajari. Saya orang Bima itu nggak ada, ya kalaupun ada Kristen itu pendatang. Hanya beberapa gelintir orang Bima yang asli Bima, orang asli turunan Bima itu. Saya masih turunan campuran, bahkan dari Aceh, dari Makassar, dari Hadramaut. Itu turunan saya. Wah. Hafal semua, sampai akhirnya saya terima Yesus.
Ini ngelek ya jaringan Abi ya. Ya, saya tinggalkan keyakinan. Abi jaringan Abi geser dulu, Abi geser Rusun dulu. ini, Abi Geser dulu kelak ya. Abi geser jaringan Abi kurang bagus. ya. Ngelek Abi. Putus-putus ya? Iya, jaringan Abi kurang bagus. Off cam aja nggak apa-apa, Bi. Di itu aja nggak apa-apa. Biar suaranya lancar ya. Oke. Lanjut Abi. Jadi saya tinggalkan keyakinan itu, kerusuhan Mei 98, peledakan di Bali, akhirnya saya putus asa bagaimana menjadikan Indonesia ini toleransi dan damai, hanya ada satu. Harus masuk Kristen. Saya tinggalkan, saya mengajar di Az-Zaitun, sebuah pesantren besar di sana, murid 11.000, karyawan 3.000, guru-guru 800 orang. Dan nggak mungkin dari segi itu, karena saya punya istri, 3 anak, laki semua, saya kasih nama Fikri, Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Itu menunjukkan bahwa saya orang yang tidak mungkin saya menjadi orang Kristen, hanya kemurahan Tuhan. Lalu saya terus, tahun kedua, saya senang menginjil. Tahun kedua, 2 tahun setelah saya terima Yesus itu 350 Muslim terima Yesus. Kemudian tahun ketiga saya mimpi suatu saat saya masuk penjara. Saya bilang nggak mungkin gara-gara masuk Kristen masuk penjara. Tetapi itulah yang terjadi. 2017 saya ditangkap polisi Desember. Kemudian saya di BAP. Dan saya tidak punya ilmu kecintaan saya kepada ilmu yang lain, kecuali saya hanya menginjil. Di penjara pertama 18 Muslim terima Yesus, saya dipindahkan lagi di penjara kedua di Tangerang kelas 2. Di situ 60 Muslim terima Yesus Kristus. Dan saya dipindahkan ke penjara ketiga, penjara Tangerang kelas 1. Saya di situ di 120 Muslim terima Yesus Kristus. Pokoknya ketemu orang, saya menginjil. Saya berbicara tentang kasih setia Tuhan. Saya berbicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya divonis 4 tahun penjara. Tetapi karena saya suka menginjil dalam penjara itu, saya hanya di penjara 1 tahun 4 bulan. Keluar penjara saya terus berkibar kemana-mana, bahkan jadwal setahun itu sudah penuh, pergi kemana-mana. Saya terbang ke Manado, saya KKR di Manado, terbang ke Ambon hari kedua, hari ketiga di Makassar. Saya KKR di Bambuden, kemudian dikomentari sama ibu-ibu karena ada ibu-ibu yang tidak bisa masuk di restoran Bambuden itu. Abi setelah keluar penjara kok khutbahnya makin keras. Saya bilang khutbah saya enteng-enteng saja dan pelan-pelan saja. Yang bikin keras saya khutbah ini mikrofon, saya bilang gitu. Lalu disambut ketawa oleh mereka. Terus kemudian saya diundang ke Amerika ini. Saya sekarang ada di Amerika. Saya diundang ke Amerika, kemudian saya bersaksi. Baru sampai hari pertama saya injak kaki di New York, di Los Angeles. Saya minta kepada pemerintah dan Menteri Agama waktu itu untuk menghapus 300 simpul yang maha keras, yang maha radikal di dalam kitab suci itu untuk dihapuskan. Woi, reaksi luar biasa dan viral. Kemudian pembantu saya mengirim foto di CCTV, 2 orang polisi mengirim surat,
panggilan kepada saya karena saya ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama. Oh, langsung berubah dengan saya, apakah saya harus balik ke Indonesia atau tidak? Saya putuskan tidak, saya mengajukan asylum di sini. Dan hanya dalam waktu 6 bulan asylum saya diizinkan, di-approve, dan sampai sekarang saya sudah dapat green card untuk tinggal di Amerika dalam perlindungan khusus sebagai seorang yang harus dilindungi oleh negara. 3 tim polisi datang menjemput saya untuk kembali ke Indonesia. Sekali lagi saya bilang saya tidak akan kembali ke Indonesia dalam keadaan tertentu saja saya akan balik ke Indonesia. Jadi sampai sekarang saya sudah 2 tahun lebih di Amerika dan saya tetap menginjil kemana-mana, memberitakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kalau negeri kita ini dipenuhi oleh orang-orang yang cinta damai, saya sangat percaya Indonesia tidak akan ribut seperti apa yang diajak oleh Habib-Habib itu, oleh Somad ataupun siapapun yang punya otak pikiran untuk mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini sebagai dasar negara. Nah, saya tetap juga terbang kemana-mana untuk menjadi penginjil, beritakan Injil bagi Tuhan Yesus Kristus. Demikian kecintaan saya yang luar biasa ini, dan adik saya Fendi, kita sudah berkali-kali ketemu dalam kesempatan tertentu. Tentu kalau hubungan dengan saya, ya saya bertanggungjawabkan setiap apa yang saya lakukan dengan iman dan dengan semangat yang tidak pernah pudar. Tubuh boleh lemah, tetapi semangat iman itu selalu menyala-nyala. Saya tidak memiliki gaya seperti adik saya Fendi yang pandai berbicara dengan halus, tapi saya apa adanya. Bukan berarti saya lebih hebat, lebih baik, tetapi kita punya talenta masing-masing untuk menjadi pemberita firman. Dan terakhir ini, yang paling mengerikan adalah saya dijadikan sasaran oleh polisi atas perintah dan keinginan sebuah majelis di Indonesia dengan mengeluarkan dana khusus yang besar. Tetapi saya tidak pernah takut. Sekali lagi, hari ini saya tidak pernah mundur sedikit pun, walau mereka berusaha. Kalau mereka mampu meletakkan matahari di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya, supaya saya berhenti memberitakan Injil, atau aku hancur karena itu, sekali lagi saya tidak akan mundur. Amin. Karena hanya Yesus yang menjadi juru terang dan memberikan keselamatan. Itu penting. Hanya ada 2 tempat hidup kekal itu. Orang yang penjahat yang disalibkan disebut, kalau engkau ada di Firdaus, jangan lupakan aku. Yesus menjawab kepada penjahat di sebelah kanannya itu, yang disalibkan itu, sekarang juga kamu ada di Firdaus. Dan penjahat di sebelah kiri itu, dia menolak Yesus Kristus. Jadi hanya ada 2 tempat hidup kekal itu, yang kanan masuk surga kekal selama-lamanya, menolak Yesus masuk neraka kekal selama-lamanya. Hidup kita hanya beberapa tahun, dan jangan menukar hidup yang hanya sebentar itu dengan kehidupan kekal di sorga. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya hidup itu adalah hidup kekal bersama Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
artinya yang akan bertemu dengan Tuhan di sorga, kecuali lewat Yesus Kristus. Amin. Dan saya guru perbandingan agama, kalaupun Anda tahu apakah ada keselamatan yang diajarkan oleh agama saya yang dulu, beliau itu, saya bukanlah Rasul yang pertama, surat ke-6, 46 ayat ke-9, saya bukanlah Rasul yang pertama di antara para Rasul, dan saya tidak tahu apa yang terjadi atasku, dan juga saya tidak tahu apa yang terjadi atas kamu. Saya hanya membawa apa yang harus saya omongkan dari Tuhan saya. Jadi dia sendiri tidak tahu nasibnya. Tetapi ketika Anda terima Yesus Kristus, mereka pasti tidak akan binasa. Dan tidak ada seorang pun yang mengambil mereka dari tanganku. Nah, itulah jaminan bahwa terima Yesus pasti masuk surga. Haleluya. Yohanes 6 ayat 47, man amana alayya fa'alaihi hayatal abadiyah. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka mereka memperoleh hidup kekal. Amin. Haleluya. Hidup kekal itu hanya ada dalam Yesus. Terima kasih. Amin. Abi, al-an ma'amalukum ila Yursel. Ya, kaifa a'id marra ana masmu sautak. Yursel. Yusel. Oh, Yusel ana uhibbuhi jiddan. Kaifa Yusel? Anta takallam Arabia la? Halo Yusel, bagaimana kabarmu? Terima kasih kamu bisa masuk ke komalnya Bang Fendi ini. Wah, luar biasa, kamu berarti manusia yang toleran dan damai. Halo Yusel. Ya, alhamdulillah. Ya siap Abi. Abi. Ya, terima kasih. Beliau sudah lama sekali kita sudah sangat lama berteman dengan Bang Sel ini ya, Bi. Maka saya katakan tadi, ini pasti ada maksud Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mempertemukan kami kalau tidak ada tujuan dan maksud ya. Maksud Tuhan adalah Tuhan tidak kepingin ada orang yang masuk neraka. Ya, maka saya tanya tadi Bang Sel, kapan siap dibaptis? Saya akan ke Makassar ya nantinya untuk ketemu sama Bang Sel. Iya Bang Sel. Ya, dalam QS 66 ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang murni. Nah, kalimat yang selanjutnya itu mudah-mudahan. Ya. Maka kalimat ini kalau saya gayakan, ceritakan, sudah beriman, sudah bertaubat dengan murni, masih ada kata mudah-mudahan. Ya. Di dalam Alkitab tidak ada kata mudah-mudahan untuk masuk surga itu. Pasti. Gitu. Mungkin Bung Fendi bisa membacakan saya Roma 5 ayat 9 dan 10. Oke. Roma 5 atau ada yang membantu saya penginjil ya, Roma 5 ayat 9 dan 10. Semua kata di situ pasti. Oke, saya akan bacakan ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Elohim. Sebab jadi Amin. Terus sebab pasti.
kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Elohim oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi Yesus di atas kayu salib meneteskan darah itu sebagai bukti bahwa Yesus disalib, membuat semua orang yang menerima Yesus pasti tidak masuk neraka. Dan Yesus bangkit dari kubur hidup kembali, pasti masuk surga. Nah, itulah kata kepastian. Beda dengan QS 66 ayat 8 tadi, sudah beriman, sudah taubat, mudah-mudahan asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum. Mudah-mudahan Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke surga. Apalagi surga di sana, aduh, banyak sekali bidadarinya. Kok jorok banget gitu, dan harus tidur dengan 72 bidadari. Wah, kemaluan kita tegang selama 70 tahun. Nabi ditanya, ya Nabi, apakah mungkin seorang laki-laki tidur dengan 72 bidadari? Beliau bilang tegangnya selama 70 tahun. Pelan-pelan, Abi, pelan-pelan. Oh, pelan-pelannya. Itu sudah pelan-pelan. Saya juga nggak pakai mikrofon kok. Oke, Bang Sel. Memang yang hoax-hoax ini, karena memang dari awal pun mereka diajarkan seperti itu. Ya, saya ingin kasih tahu ya. Mereka percaya. Betul. Teman-teman, ketika si Watergate mengatakan bahwa orang Eropa itu sudah banyak yang mu'alaf katanya, sudah banyak yang masuk agama Islam. Saya memberikan logika dan pandangan kepada orang Islam yang mengatakan bahwa orang Eropa sudah banyak masuk Islam dan mu'alaf alias mu'alaf. Begini, untuk ke gereja saja itu mereka sulit sekarang, ya, untuk ke gereja. Membaca kitab suci dengan bahasa mereka, mereka sudah tidak mau. Ini logika. Beribadah dengan bahasa mereka, itu mereka sudah tidak mau. Apalagi menjadi mu'alaf. Salat harus pakai bahasa Arab. Mana mau mereka? Sehari semalam 5 waktu, mana mau mereka? Ya, itu logikanya dipakai. Memang di Eropa itu banyak orang Islam sekarang, tetapi bukan orang Eropa. Di Eropa pendatang, orang hijrah. Ya, mereka itu mencari perlindungan karena di negeri mereka sendiri saja, di negeri Islam itu mereka tidak nyaman dan tidak aman. Betul. Makanya mereka mencari kepada negeri-negeri orang kafir yang enak, yang nyaman, yang dilindungi, yang masih punya kasih. Kalau di negeri mereka, lihat itu, bagaimana itu kemarin di Afghanistan, bagaimana itu di Pakistan, orang kabur loh dari sana. Betul. Gitu. Arab Saudi, di Arab Saudi bang sekarang sudah banyak yang murtad. Arab Saudi banyak yang murtad. Bahkan mereka sangat welcome dengan kekristenan, sangat welcome dengan Yahudi, kerjasama lagi dengan Yahudi. Itu Arab Saudi. Nah, beberapa waktu yang lalu, buta, bang. Iya, beberapa waktu yang lalu Arab Saudi menyerang Yaman. Ada tidak? Oh, itu nggak dibuka. Ada tidak di Indonesia demo-demo Arab Saudi? Nggak ada yang berani demo Arab Saudi. Pertanyaan saya, kenapa tidak ada orang yang berani demo Arab Saudi? Sementara Arab Saudi jelas-jelas kerjasama dengan Yahudi. Jelas-jelas bangun hubungan diplomatik dengan Israel. Jelas sekali. Tapi tidak ada satupun kelompok di Indonesia ini yang melakukan demo terhadap Arab Saudi. Kenapa tidak ada yang berani demo? Karena takut tidak bisa lagi pergi ke Arab untuk beribadah, untuk naik haji. Kalau ada yang demo, langsung ditendain. Oh, kelompok ini tahun depan tidak boleh naik haji ya. Diblokir sama. Tapi mereka nih kau baca. Bang TBG, terima kasih bang. Bagaimana di Iran itu ya? Di Iran itu bagaimana itu sampai jutaan orang itu udah
Aduh, saya cerita juga Bang, ada teman kita yang itu kan, yang ke sana kan, Ya. cewek itu kan. Ya. Wah, dibilang wah enak sekali sebenarnya di sana. Cuman pelarangan itu yang mereka agak berat gitu. Tapi ternyata diam-diam orang Iran itu udah banyak yang kabur dari keyakinan itu. Karena dia pikir nggak logis banget nih jadi ini. Gitu. Bahkan di Indonesia kan sudah warning sebenarnya, ya kan? Udah diingatkan itu. Gila. Jadi kalau dia bilang di Eropa banyak, itu bohong. Itu sedangkan guru gembul bilang, ini orang-orang nggak bener nih yang terima apa berita nih gitu. Iya. Guru gembul kan ketawa itu. Memang Bang ya. Gitu, dia bilang. Saya kalau flashback ke belakang Bang ya, saya kadang-kadang ketawa sendiri loh Bang. Hari-hari ini ya. Kenapa saya ketawa sendiri? Kami dulu diperdengarkan oleh pemuka agama kami ya, bahwa Neil Armstrong itu sudah murtad katanya, sudah mu'alaf. Nah, gara-gara di bulan, waktu dia naik ke bulan, di bulan dia mendengar suara azan, tiap hari dia mendengar suara azan. Begitu dia turun, dia langsung mu'alaf. Dia langsung masuk Islam. Nah, ketika dia masuk Islam, katanya, itu dia dikeluarkan dari pekerjaannya, dihina oleh keluarganya, dia ya, banyak hal yang dia alami. Ya, ini ternyata hoax. Bohong. Itulah orang ini senang sekali dengan hoax itu. Iya. Termasuk ajaran yang diajarkan secara hoax gitu. Kemarin Bang, waktu kami di Aceh, itu kan ketemu dengan teman-teman ya. Saya bilang, apa yang kalian dengar selama ini itu hoax semua. Oh, orang-orang hebat sudah banyak yang masuk Islam, itu diperdengarkan, benar tidak? Ada orang-orang hebat yang sudah masuk Islam. Lalu saya mengajak mereka Bang, berpikir seperti tadi. Mereka itu perlu kenyamanan. Itu orang-orang Eropa sekarang. Mereka tidak mau lagi diutur oleh hukum. Ya, mereka ingin bebas. Nah sekarang nggak mau. Sekarang mereka ketika menjadi mu'alaf, misalnya saya bilang sama kawan, mereka harus pakai sholat itu harus bahasa Arab. Itu kan sulit bagi mereka. Mengucapkan bahasa Arab itu sulit bagi mereka. Karena lidah mereka lidah kafir, saya bilang. Ketawa kawan saya. Akhirnya apa kata mereka? Kalau kita berpikir seperti itu, ya benar juga. Maka kita harus berpikir. Bukankah otak kita itu disuruh untuk berpikir? Fakir. Ya. Subuh-subuh mereka harus bangun untuk sholat. Sholat harus bahasa Arab. Nah, kalau mereka berhubungan badan dengan istri, mereka harus mandi dulu subuh-subuh, dingin-dingin. Sanggup mereka? Enggak sanggup, saya bilang. Nah, makanya mu'alaf di bangsa dan negara kita tidak usah lagi lihat luar negeri. Mu'alaf di bangsa di negara ini. Mana ada mu'alaf yang membahas kitabnya? Enggak ada. Karena sulit bagi mereka untuk mengucapkan bil-lughah al-arabiyah, sulit. Donditan. Pernah tidak donditan kalian lihat donditan membaca Al-Quran? Enggak akan pernah. Kenapa? Sulit. Lidah si donditan itu lidah orang kafir. Ya, sulit untuk membacakan bahasa Arab. Makanya donditan tidak pernah membahas Al-Quran dalam bahasa Arab. Saya ragu-ragu. Jangan-jangan donditan sholat pun jarang. Jangan-jangan. Apa Bang? Jualan konten lah. Jualan konten. Jualan punya orang. Ini ada yang bilang, sulit dari mana? Anak kecil aja bisa. Benar, anak kecil bisa. Tapi anak kecil yang beragama Islam. Kalau anak kecil, dia belum beragama Islam, sulit dia membaca Arab. Sulit, bro. Kecuali orang kafir Arab Saudi, Mesir. Nah, coba kalian sebutkan mu'alaf di Indonesia ini yang sering membahas Al-Quran. Coba, siapa? Tulis. Watercat. Nah, coba tulis. Siapa mu'alaf yang kalian kenal yang suka membahas Al-Quran? Yang membaca ayat Al-Quran. Coba tulis namanya siapa? Felix Xiao. Ya, hanya dia. Yang lain siapa? Selain Felix Xiao? Selain Felix Xiao siapa? Enggak ada. Nora.
Nora, saya Blokir permanen. blokir permanen. Aduh. Sulit. Yahya Uloni ayat Yahya Uloni itu dihafal. Ya. Yahya Uloni ayat-ayat tertentu dihafal. Kainama banyak salah dia itu baca Al-Qur'annya. Banyak bohong. Banyak bohongnya juga. Pembohong itu juga. Memang kalian itu Tapi suka. karena memang mereka boleh pembohong. Iya, kalian suka dibohongi. Suka dibohongi. Senang sekali dibohongi. Tidak Udah bisa dibongkar sampai bikin surat pernyataan di itu kan, di notaris kan itu. Dia tidak mau berbohong lagi kan, gara-gara kalau nggak polisi itu sebenarnya. Cuman orang Kristen masih baik, ya udah lain kali jangan lakuin. Iya, ini diampuni. Ini dia bilang CV Bang, kalau nggak bisa, nggak mungkin bisa menghafal Pendi. Maksud saya adalah ada 1-2 ayat itu dia pelajari benar-benar itu. Hanya ayat itulah yang dihafal-hafal. Ya, paling Al-Fatihah. Al-Fatihah paling ya. Coba Yahya Uloni. Iya. Hanya ayat-ayat tertentu. Ya, dia pelajari lalu dia hafal, dia ulang-ulang. Fatihah juga doanya orang Kristen nih, orang Kristen. Dan dia sudah lama. Sudah lama dia murtad. Si Yahya Uloni. Sudah lama jadi mu'alaf. Murtad dari agama Kristen, dia masuk agama kalian, jadilah mu'alaf dia. Sampai besok dia jadi mu'alaf. Sudah lama jadi mu'alaf. Ya. Kalau dia tidak bisa baca pun kurang ajar itu. Kalau dia sudah begitu lama dia tidak bisa baca Al-Quran, berarti mu'alaf kurang ajar itu. Dia nggak perlu gini Bang. Kami nggak perlu mengerti bahasa Yunani karena sudah ada yang menerjemahkan. Ya. Kalaupun kami ingin mengerti bahasa Yunani, artinya kami harus menyelidiki lebih lagi. Lalu kalian bagaimana? Kalian bisa membaca tapi tidak pernah mengerti artinya. Betul. Untuk apa? Lu baca itu gunanya buat apa kalau bukan buat mengerti? Nah, kami di atas ya berdua sama Bang Nabirong mendoakan Watercat supaya Watercat bisa percaya kepada Yesus. Nanti ku tanya Rob apa, bingung kau ngeles. Kau bilang kurios, kau bilang gu tanya nanti Rob apa, bingung. Iya. Ya kan? Tuhanmu yang mana bingung. Lama-lama dianggap penistaan. Ya. Rob itu apa? Rob itu Tuhan. Kalian nggak punya Tuhan karena yang punya Tuhan itu cuma orang Kristen. Karena kata Tuhan itu diciptakan oleh orang Kristen. Betul. Luar biasa. Bang TBG, terima kasih. Bang. Nah, ini kan bodohnya masih kata Tuhan jadi Tuhan. Penggugat. Coba kau renungkan kata Rob itu apa? Betul. Balikkanlah dulu kau. Rob itu apa, Rob? Bang Penggugat, terima kasih. Rob di sini. Kalau kata Rob itu bisa kau jelaskan, mari kita bicara. Tapi kau cuma nanya kurios Tuhan. Ya memang kurios itu diterjemahkan dalam bahasa Melayu Tuhan. Tidak ada kata Tuhan. Bang. Sampai ensiklopedia Alkitab itu yang mengeluarkan kata Tuhan pertama kali. Lalu kalian comot, kalian pakai. Bang, mereka sangat sakit hati mereka. Karena Yesus itu Tuhan, Bang. Sementara ada pribadi, ya, bukan Tuhan. Jadi mereka sakit hati. Kenapa Yesus Tuhan? Ya, sementara ini yang mereka anggap hebat bukan Tuhan. Orang yang mereka anggap hebat saja bukan Tuhan. Tapi kenapa Yesus ini jadi Tuhan? Karena itu mereka tidak bisa terima, Bang, dan mereka tidak mau terima. Dan nggak mau terima. Nih, kalau nanti kita bilang kita hilangkan kata Tuhan, mari kita pakai kata Tuhan. Karena kata Tuhan itu hanya diciptakan untuk orang Kristen. Iya. Lalu kutanya, siapa Robmu? Betul. Apa itu Rob? Tuhan. Artinya cuma Tuhan, dia bukan Tuhan.
Betul. Dari mana? Kau baca dulu. Kau etimologi kata Tuhan dari mana? Kau belajar dulu itu. Biar sadar kau. Nggak ngerti kau apa itu Tuhan dan Tuhan. Betul. Ini lagi Bang. Kita baca lagi ya. Kita baca lagi. Ini keren-keren nih Bapak Ibu. Keren-keren teman-teman. Vi, Nabi Rong bukan Aceh. Lu mikir. Menghafal buat menjaga kemurnian kitab suci. Meski nggak paham. Apalagi paham. Ini kan gimana pikiran si Vi ini Bapak Ibu. Coba. Menghafal Iya. bukan buat menjaga kemurnian kitab suci. Meski nggak paham. Apalagi paham katanya. Jadi untuk apa kamu menghafal kalau kamu tidak mengerti apa yang kamu hafal? Emang cuman hafalan. Untuk apa mereka mengerti? Karena mereka tidak tahu. Makanya sampai hari ini mereka tidak ngerti apa ajaran mereka. Iya, kan asing Ketika menghafal kita Bang. bongkar apa ajaran mereka, kita jelaskan. Mereka kejang-kejang. Kaget, kejang-kejang. Lalu ketika tidak Iya, terima kaget, Bang, kok gini ajaran gua? Kok gini ternyata gitu. oh penistaan ini katanya. Penistaan ini, padahal itu benar. Akhirnya apa yang terjadi, mereka memberitahukan kepada ChatGPT kan. Mereka tanyakan nih. Iya. ChatGPT. ChatGPT disetting secara ini, secara Kristen ditanya apakah Muhammad Nabi? Bukan. Bukan. Apakah Allah itu anak Tuhan? Bukan. Itu ChatGPT namanya juga mesin, tinggal di setting aja bisa. Iya. Gimana sih? Itu Bang Andre Tunggal kan membongkar itu. Oh kejang-kejang Tuhan mereka Bang itu. sama Bang Andre Tunggal. Iya. Awalnya mereka senang. Yesus bukan Tuhan. Agama Kristen, agama penjajah. Oh senang sekali mereka ketika mereka menanyakan kepada ChatGPT. ChatGPT, Yesus Tuhan bukan? Bukan kata ChatGPT. Itu sudah disetting. Hal yang sama. Makanya kalau kita kembali ke Alkitab ya, ukuran yang sama kita pakai untuk mengukur, mengajak mereka untuk berlogika. Mereka tidak terima. Marah-marah. Oh penistaan kau, lapor kau, halal kau, darahmu halal, bla 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 bla. Sejak kapan darah halal? Ini si Watercat ini masih bodohnya sekali. Dari tadi gue udah jelasin. Menjadi pemisah itu kan kita udah bahkan udah kasih contoh Bang Pendi gitu loh. Menjadi masih aja itu yang mau dibahas. Iya. Giliran Rob dia nggak berani bahas. Enggak. Mari kita berani bahas kata Tuhan. Tunjukkan saya kalau kalian punya Tuhan. Iya. Tidak ada Tuhan. Rob, Tuhan. Tidak ada Tuhan dalam Quran kalian. Tuhan itu hanya digunakan oleh orang Kristen. Kasihan deh lu, Gitu. mati masuk neraka. Kasihan deh kalian, mati masuk neraka. Nggak ada juru selamat kalian. Makanya mati masuk neraka. Kalian yang ada juru sembahyang, juru selamat kalian tidak ada. Ya. Iya, jadi sembahyang. Ingat, Sama itu, sama ahli kubur dia punya ahlinya. kalian tidak ada juru Dia selamat, itu, yang ada juru saya sembahyang. kasihan loh Bang Pendi. Bang Pendi. Ketika ada satu ajaran yang mengatakan begini Bang Pendi. Ketika mati nanti kau disiksa di dalam kubur gitu. Kasihan amat itu orangnya. Udah mati masih disiksa juga aja kan. Betul. Nanti giliran nanti udah hari kebangkitan dibangkitkan disiksa lagi di neraka. Aduh. Kapan itu? Di dunia aja udah tersiksa nyari makan ya kan? Iya. Itu di dalam kubur Bang ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, itu tidak ada satu manusia pun yang bisa menghindari siksa kubur. Coba bayangkan. Iya, kasihan. Habis itu, Makanya ada yang kabur Bang. Abang lihat nggak ada yang kabur suka pocong loncat-loncat lari-larian. betul, Nah itu kabur itu Bang. betul. Tapi nggak ada itu yang kulihat pakai jas Bang. Lari-larian pakai jas gitu. Nggak ada tuh yang pakai baju pengantin lari-larian masih ada tanah-tanahnya gitu. Nggak ada. Tapi kalau pocong, pocong masih ada tanah-tanahnya lari-larian. Kenapa? Kabur. Nggak kuat disiksa kubur. Iya. Sian kali. Coba lihat Bang. Ya, dikatakan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Surat Al-A'raf ayat 179. Apa dikatakan di situ? Walaqad zara'na
li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Apa artinya? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Apa enggak mengerikan? Neraka itu diisi dari kalangan jin dan manusia. Saya keluar, saya cari juru selamat. Ya, saya keluar, saya cari juru selamat. Saya selalu katakan sama kawan-kawan saya, kamu mau dijadikan tempat dimasukkan ke dalam neraka? Oh, enggak mau. Nah, kalau enggak mau, percaya kepada Yesus, ikut Yesus. Nah, kenapa? Kalau tidak, kamu sudah dijadikan tempat, ya, di neraka itu diisinya itu manusia dan jin-jin. Nah, sementara neraka itu bukan tempat kita manusia. Kita ini diciptakan oleh Tuhan bukan untuk dimasukkan ke neraka. Benar nggak Bang Nabiro? Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? Al-A'raf ayat 179. Oh, 7179. 179. Bapak Ibu, Ya. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kejam. Kita diciptakan bukan untuk dimasukkan ke neraka. Ini kita diciptakan untuk diisi ke neraka, dimasukkan ke neraka. Dan neraka itu isinya jin dan manusia. Nah, maka kita butuh Yesus sebagai juru selamat. Pertanyaan saya sekarang kepada Anda semuanya. Ketik ya. Pertanyaan saya, siapapun Anda mau Kristen, mau Islam. Siapapun yang mendengar live malam ini, ya, pagi ini. Pertanyaan saya satu. Anda mau diselamatkan, mati Anda mau diselamatkan, atau Anda mati mau disembahyangkan? Pilih juru selamat atau Anda pilih juru sembahyang? Silakan. Jawab. Mati Anda mau diselamatkan atau mati Anda mau disembahyangkan? Kalau saya mati mau diselamatkan. Betul. Jelas. Kita butuh diselamatkan. Mati itu butuh diselamatkan. Butuh juru selamat. Nah, kalau tidak, udahlah. Saudara disembahyangkan. Makanya ada tulisan-tulisan di tempat-tempat tertentu. Sembahyanglah Anda sebelum Anda disembahyangkan. Iya. Nah, oke, teman-teman semuanya. Haleluya. Ini serem loh. Ini serem loh itunya loh, ayatnya loh. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin. Kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk jahanam. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat, serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengar. Dan mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi, karena itulah orang-orang yang lengah. Gitu. Sementara di ayat lain, banyak ayat mengatakan hanya Allah lah yang mampu menyesatkan. Bagaimana bisa manusia dan jin itu sesat kalau bukan Allah yang menyesatkan? Gitu. Bahkan setan pun mengatakan begini. Karena engkau telah menyesatkan aku, maka dia balas dendam kepada Adam. Kan gitu. Ya, jadi kasihan. Nah, berbeda dengan kekristenan. Kenapa Yesus harus, seperti pertanyaan dia tadi, kenapa harus ada Tuhan harus mati? Jelas ya di Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya tidak binasa. Kan gitu Bang. Iya kan? Sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Artinya, begitulah kasih Allah yang sebenarnya. Bukan mengkafir-kafirkan orang, mengatakan seburuk-buruknya makhluk, menyesatkan orang sesat-sesatnya supaya masuk neraka dan mengumpulkannya bersama jin. Iya betul King Amirul, itu agama nggak jelas itu Amirul, yang kayak gitu. Itu agama nggak jelas, itu betul kali itu Amirul. Agama nggak jelas itu. Jujur. Baru kali ini Amirul jujur. Jujur kali kau, jujur kali kau. Agama nggak jelas kau bilang. Baru kali ini Amirul jujur.
Iya, jujur kau Amir ya. Agama nggak jelas itu katanya. Iya betul. Itu makanya gue bingung. Nah, coba perhatikan teman-teman ya. Kenapa agama satu itu sedikit dipertanyakan itu mereka marah ya. Sedikit dikoreksi atau apa istilahnya ya. Kalau kata Bapak Buya Syakur Yasin, almarhum Buya Syakur Yasin bilang dikritik, kritis ya, berpikir dengan kritis. Sedikit dikritik itu langsung dianggap penistaan agama. Nah, Ya, apakah kita tidak diajarkan untuk berpikir? Apakah kita tidak boleh kritis dalam beriman, dalam beragama? Tetapi di satu sisi kita disuruh berpikir, disuruh dengan akal. Tapi ketika kita berpikir, kita pakai akal, kita pakai logika, dan kita kritik sesuatu hal yang kita anggap ini tidak sesuai dengan logika kita, itu dianggap penistaan agama. Nah, artinya apa? Memang agama satu itu tidak boleh dikritik oleh siapapun. Jangankan kita, sesama mereka saja tidak boleh dikritik. Bahkan apabila ada orang yang mengkritik, dianggap tidak boleh dipertanyakan. Jangan kan mengkritik, kalau mempertanyakan pun jangan. Jangan. Kan? Bahkan kalau ada yang mempertanyakan, dianggap penistaan agama. Iya. Seperti hari-hari ini Abu siapa namanya itu Bang? Abu Marlu. Abu Marlu mengatakan Hajar Aswad itu bentuknya bagaimana, kata Abu Marlu. Bentuk Hajar Aswad. Nah, itu banyak orang tidak terima. Ya, apa yang disampaikan oleh Abu Marlu. Bahkan ada Ustadz Ipung ya. Ipung itu seorang mu'alaf mengatakan ini sudah penghinaan ini yang dikatakan oleh Abu Marlu. Nah, pertanyaan kita, kenapa Abu Marlu punya pikiran seperti itu? Dan ternyata Bapak Ibu, ketika saya simak dakwahnya, tausiahnya Abu Marlu dengan jemaat-jemaatnya, beliau pernah naik haji. Artinya beliau sudah ke sana dan sudah melihat bagaimana bentuk Hajar Aswad tersebut. Lalu beliau menyimpulkan, oh ternyata bentuk Hajar Aswad itu begini, kata Abu Marlu. Itu kata Abu Marlu. Lalu beliau jelaskan tujuannya mencium Hajar Aswad itu apa. Itu dijelaskan oleh Abu Marlu. Malah dianggap, banyak orang menganggap penistaan. Artinya Bapak Ibu tidak boleh dikritik sedikit pun. Tidak boleh ditanyakan sedikit pun. Di sisi lain disuruh pakai akal untuk bertanya. Di satu sisi tidak boleh bertanya. Bahkan kalau kalian bertanya kepada pemuka agama kalian, bertanya terlalu dalam, maka pemuka agama kalian akan mengatakan apa? Jangan banyak bertanya, nanti kamu bisa murtad. Hati-hati, awas murtad. Ini ditakut-takutin supaya kita tidak bertanya. Gimana ini? Tapi saya bersyukur saya sudah murtad ya. Bersyukur banget saya sudah murtad. Nah, ini Watercat Abu Marlu siapa? Abu Marlu itu orang hebat. Orang cendekiawan Islam dia. Nah, belajar sama Abu Marlu, lihat ya tausiah-tausiahnya, bagaimana beliau menjelaskan tentang Allah, tentang Jibril, tentang Muhammad. Ketika Abu Marlu menjelaskan tentang Allah, Muhammad dan Jibril, itu hampir sama, Bang Nabila pernah dengar? Itu penjelasan beliau, Bang, itu hampir sama dengan Tritunggal, Bang. Penjelasannya. Iya. Bahkan ada ulama yang mengatakan Allah itu sifat, Muhammad adalah wujud. Itu ada. Dan orang yang mengatakan hal seperti itu dianggap sesat. Artinya kita selama ini beriman, beragama disuruh telan mentah-mentah apa yang diperdengarkan ini begini telan mentah-mentah. Nah, makanya kalau ada yang mempertanyakan dengan kritis langsung dianggap penistaan agama ini. Nah, kenapa? Ada apa? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Apakah di dalam iman percaya kita, di dalam agama kita, dalam keyakinan kita ada sesuatu yang disembunyikan? Sehingga kalau ditanyakan secara kritis, itu dianggap sesat. Dianggap menyesatkan orang banyak. Itu kenapa? Ayo berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis, tis. Ya. Abu Marlu
Ketik di YouTube Abu Marlo, itu keluar tausiah beliau. Bagus-bagus tausiahnya, hebat-hebat. Saya Kalau banyak nggak salah TikToknya namanya Alimron. Kalau nggak salah TikToknya dia namanya Alimron. ya, itu bagus-bagus penjelasan beliau. Alimron. Yang Islam dengar Abu Marlo, itu beliau ustadz dan beliau itu orang sudah naik haji. Saya banyak ustadz dalam Islam itu saya mendengar ya, dengar khotbah ceramah-ceramah mereka. Yang baik-baik saya ambil. Nah, yang tidak baik saya tidak ambil. Bukan yang benar saya ambil yang baik, karena kebenaran yang sejati bagi saya itu Alkitab. Itu kebenaran yang sejati. Di luar Alkitab tidak ada kebenaran. Makanya saya katakan saya banyak mendengar ceramah-ceramah para ustadz tertentu. Seperti Buya Syakur Yasin. Buya Syakur Yasin walaupun beliau sudah meninggal, karya-karya beliau tuh sampai sekarang saya masih dengar. Saya ambil nasihat-nasihat beliau yang baik-baik. Bukan yang benar ya. Yang benar bagi saya itu adalah Alkitab. Alkitab ini kebenaran yang mutlak bagi saya dan bagi kami orang Kristen. Di luar ini tidak ada kebenaran. Yang ada kebaikan. Ya. Bang Erdi Moy, terima kasih. Alkitab bagi kami orang Kristen adalah satu kebenaran yang mutlak. Di luar Alkitab itu tidak ada kebenaran. Kebaikan ada, kebenarannya tidak ada. Karena makanya Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Siapa Yesus ini? Sampai dia mengatakan, akulah kebenaran. Kalau dia bukan Tuhan itu, maka tidak ada satupun nabi yang mengatakan, akulah kebenaran. Tidak ada satupun rasul mengatakan, akulah kebenaran. Tidak ada satupun utusan yang mengatakan, akulah kebenaran. Apalagi pemuka agama. Tidak ada satupun pemuka agama yang mengatakan, akulah kebenaran. Tetapi Yesus HaMasyiah mengatakan dan menyatakan dan tertulis dalam Alkitab, bukan dikatakan oleh orang, tapi dia mengatakan sendiri, akulah kebenaran. Dan Yesus sendiri mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir. Awalu wal akhiru. Aku yang awal dan aku yang akhir. Itu Yesus. Sementara Tuhan saya yang lama, dia menunjukkan sepertinya, huwa awalu wal akhiru wad dhahiru wal batinu. Dia yang awal dan dia yang akhir. Kalau kita bertanya huwa awalu wal akhiru, itu katanya merujuk kepada pribadinya. Bagaimana mungkin merujuk kepada pribadinya? Sementara kalimat di situ bukan kalimat ana. Kalimat di situ kalimat huwa. Nah, Yesus, aku alfa dan omega, akulah yang awal dan yang akhir. Nah ini. Nah, jadi cari nama akun YouTube-nya Abu Marlo. Kalian belajar di situ. Ini khusus untuk orang Islam. Mau orang Kristen mau belajar boleh? Boleh. Lihat saja tausiah Abu Marlo. Tapi ingat, keselamatan itu hanya ada dalam Yesus. Tidak ada salahnya bagi kita untuk lihat-lihat ceramah mereka, belajar. Ambil yang baik-baik, yang tidak baik kita tinggalkan di situ. Nah, kebenaran tetap ada dalam Alkitab. Di luar Alkitab tidak ada kebenaran. Oke bang, lanjut bang. Iya. Itu apa ya? Kafirlah, kopar kafir.